Setelah tes untuk penyakit misterius saya, surat luar biasa ini ditemukan tersembunyi dalam dompet ayahku. Dengan tangan bergetar, saya membuka lipatan kertas kuno yang terasa dingin di antara jemari. Rasa cemas dan ketakutan menyelimuti hati saya. Dokter telah memberikan kabar buruk, dan di saat itu, hidupku seakan terhenti. Saya, Budi, seorang pemuda dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, terjebak di antara harapan dan kegelapan. Ketika saya melihat desa kami dari jendela rumah sakit, kenangan akan keluarga dan cita-cita yang membara menggugah hati saya. Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, tapi saat itu semua terasa sia-sia. Ketika peluh dingin membasahi dahi, saya teringat betapa kerasnya orang tua bekerja di ladang. Ayah yang selalu tersenyum, meskipun lelah. Ibu yang tak pernah mengeluh, menghimpun kekuatan untuk memberi makan keluarga. Namun, saat saya menatap surat itu, semangatnya seolah mengalir kembali ke dalam diri saya. Tulisan tangan yang sederhana, penuh harapan dan pelajaran berharga, mengingatkan saya akan nilai-nilai yang seharusnya saya pegang. Saya ingin kau tahu, nak, tulis ayah, hidup ini penuh perjuangan. Jangan biarkan kesulitan meluluh lantakkan harapanmu. Ketekunan dan kejujuran adalah kunci meraih impianku. Air mata mulai menggenang di mata, tak bisa lagi saya tahan. Kenangan indah, pengorbanan, serta cinta yang tulus terasa menusuk hati. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan semangat yang membara, saya bertekad untuk melawan penyakit ini. Kembali ke desa, saya mulai bekerja keras sembari dibantu oleh tetangga dan komunitas. Mereka memberikan dukungan, menguatkan saya dalam setiap langkah. Saya merasakan kehangatan orang-orang di sekitar yang saling mendukung. Satu persatu, saya mulai berbagi nilai-nilai ayah dengan keluarga, memperlihatkan bahwa harapan masih ada. Namun, tak semua anggota keluarga saya bisa mengerti. Beberapa dari mereka mulai meragukan perjuangan ini, terjebak dalam pesimisme. Dalam suasana yang penuh gejolak, saya mengajak mereka untuk bersatu, mengingat kembali nilai-nilai yang diajarkan ayah. Setiap kali saya berbicara, saya bisa melihat ragu di wajah mereka, tetapi saya tahu, saya harus terus berjuang. Momen emosional itu, saat saya menatap mata mereka, seolah mengajak mereka untuk mengingat bagaimana kita bisa berubah. Tetapi saat semua tampak mulai membaik, sebuah situasi baru muncul yang mengancam semua yang telah kami usahakan. Surat yang saya temukan tidak hanya menyimpan harapan, tetapi juga rahasia keluarga yang selama ini terpendam. Ketika saya mencoba menggali lebih dalam, ketegangan di antara kami semakin meningkat, dan saya tahu ini akan menjadi titik balik hidup kami. Apa yang tersembunyi dalam surat itu? Akankah saya berhasil membawa keluarga bersatu melawan takdir yang menyatukan kami dengan kekuatan baru? Malam itu, setelah sosok-sosok dalam keluarga mulai berkurang, saya memutuskan untuk duduk sendiri di bawah cahaya remang-remang di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa wangi tanah basah yang mengingatkan saya pada masa kecil. Saya memegang surat ayah di tangan, hati ini berdetak kencang, seolah menjaga banyak rahasia. Apa yang bisa diungkapkan dari kata-kata tertulis ini?
Sebuah pertanyaan yang terus berputar dalam benak. Saya kembali membaca kalimat demi kalimat. Ada satu bagian yang terus menghantuiku. Ketika kamu menemukan kebenaran, ingatlah bahwa keberanian itu lebih berharga daripada ketakutan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Apakah ada sesuatu yang lebih dari yang saya ketahui? Pikiran itu menganga, menciptakan berbagai kemungkinan dalam diri saya. Di dalam kegelapan malam yang sepi ini, harapan dan keraguan mulai bertarung dengan keras. Pagi harinya, saya bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Surat itu seperti peta menuju sesuatu yang lebih besar. Saya tidak bisa membiarkan ketidakpastian terus membayangi. Dengan dukungan semangat dari tetangga dan teman, saya mulai mengumpulkan informasi, bertanya pada orang-orang yang mungkin tahu. Setiap jawaban yang saya terima, baik yang menguatkan atau mengecewakan, semakin menguatkan langkah saya. Berita tentang keberanian saya mulai menyebar di desa dari mulut ke mulut, orang-orang mulai membicarakan tentang perjuangan saya. Teriakan dukungan dan harapan menyemarakkan semangat dalam diri saya. Tetangga-tetangga menghampiri, menawarkan bantuan dan merangkul saya dalam kebersamaan. Mereka ingin mendengarkan cerita saya, ingin tahu perkembangan terkini. Namun di tengah dukungan itu, satu suara terbersit di belakang suara keraguan. Apakah ini benar-benar yang kau inginkan, Budi? Mungkin lebih baik kita terima saja keadaan, kata Pak Seno, tetangga yang sering membantu orang tuaku. Dia menggerakkan tangan, berusaha menunjukkan bahwa menyerah adalah pilihan yang masuk akal. Dilematis. Sore itu, saat saya menatap langit yang mulai gelap, rasanya beban di dada ini semakin berat. Keputusan-keputusan sulit menghadang di depan. Akankah saya terus melawan untuk mencari kebenaran, atau sebaiknya saya menerima kenyataan yang mengikat? Alunan suara desa mulai memudar. Hanya ada saya dan keraguan-keraguan yang menderu dalam hati. Kembali pulang, saya mengerutkan dahi. Melihat ayah dan ibu tertidur di sofa, saya merasakan sebuah panggilan yang dalam. Apakah mereka sudah mengetahui tentang surat yang saya temukan? Harapan untuk mengubah nasib keluarga terasa semu di balik keraguan ini. Dalam hening, saya berdoa. Tiba-tiba, seberkas cahaya tampak dari jendela. Mobil tua yang familiar mengingatkan saya akan sosok yang mungkin membawa jawaban. Siapa yang datang? Persis ketika pintu dibuka, bayang-bayang sosok yang saya kenal muncul kakak saya, Rina. Dengan mata berbinar, dia maju mendekat. Budi, aku membawa sesuatu yang mungkin kau cari, ujarnya dengan napas terengah. Dia mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Ini milik ayah, dan ada sesuatu di dalamnya yang bisa menjelaskan semuanya. Jantungku berdebar, rasa ingin tahu menggelora. Rahasia apa lagi yang akan terkuak? Rina melangkah lebih dekat, menyerahkan buku kecil itu padaku. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Lepas dari tas, buku itu terlihat usang, dengan sampul yang sudah pudar. Bau kertas lama menyergap indera. Tanpa menunggu lebih lama, aku membuka halaman-halamannya. Di sana, tulisan tangan ayah begitu jelas. Tidak semua kalimatnya mudah dipahami, tapi ada satu bagian yang langsung menarik perhatianku. Ayah menulis tentang pentingnya menjaga warisan, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk kearifan dan pengetahuan. Ada garis-garis mengantarkan pada sebuah rahasia yang tersimpan selama bertahun-tahun. Apa yang kau temukan, Budi? Rina bertanya penuh harap. Sorot matanya membara, seolah dia juga merasakan beratnya informasi ini. Saya belum tahu. Tapi ada kalimat yang mengatakan kita harus menemukan kebenaran tentang keluarga.
Suaraku bergetar. Terbayang masa lalu yang penuh suka dan duka. Pernyataan ayah itu bagaikan benang merah yang menghubungkan takdir kami. Rina melirik ke arah jendela, khawatir ada yang mengintip. Ayo, bawa buku ini ke dalam. Kita bisa mendiskusikannya lebih tenang. Dengan cepat kami masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, aku membuka buku lebih dalam. Setiap lembar yang terbalik mengungkapkan potongan-potongan memuar kenangan tentang perjalanan hidup kami. Terkadang ada catatan yang mencolok. Pertemuan ayah dengan seseorang di kota besar, perdebatan tentang tradisi dan modernitas, dan akhirnya sebuah pesan yang menyeramkan, berhati-hatilah dengan siapa yang kau percayai. Ketakutan merayap di tubuhku. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Kenapa ada ancaman tersembunyi? Rina melihat ke arahku, merasakan ketegangan di udara. Kamu merasa tidak nyaman, Budi? Jika ada yang perlu kita pahami, kita harus berani menghadapinya. Dia benar. Buku ini bukan hanya sebuah catatan. Ini adalah jendela menuju masa lalu yang harus kami cermati. Namun, apa yang bisa kami lakukan sekarang? Keluargaku masih terjebak dalam keraguan. Haruskah kami menggali lebih dalam? Setiap kata yang kutemukan membangkitkan rasa penasaranku, tetapi juga menambah rasa takut yang mencekam. Malam semakin larut, suara-suara di luar rumah mulai mereda. Rina menatapku dalam-dalam, seolah dia mencari jawabanku. Budi, jika kita menemukan kebenaran, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau sudah siap menghadapi kenyataan? Aku tidak bisa menjawabnya langsung. Jantungku berdebar hebat. Ada ketakutan mendalam, tapi di sisi lain, harapan akan kejelasan mulai tumbuh. Mungkin kita harus merencanakan langkah selanjutnya, Rina. Kita tidak bisa semua ini sendirian. Rina mengangguk. Kita bisa mulai dengan mencari tahu siapa orang yang disebut ayah di catatan ini. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang warisan ini. Tapi yang tidak kami harapkan, jalan itu akan mengungkapkan lebih banyak daripada yang kami inginkan. Kami harus berani melangkah, bahkan jika kebenaran bersembunyi di balik bayang-bayang. Kenangan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya mungkin mulai terkuak. Apa yang akan terungkap ketika kami menjelajahi masa lalu yang disembunyikan ini? Dan siapakah orang yang terlibat dengan ayah? Apakah dia ancaman atau teman? Persoalan ini terus berputar dalam pikiran, menambah ketegangan di antara kami. Dengan tekad, aku berseru, mari kita cari tahu, Rina. Kita tidak akan mundur. Namun, saat pikiranku melayang jauh, ada bagian dari diriku yang bertanya, apakah kami benar-benar siap menghadapi apa yang mungkin kami temukan? Pagi berikutnya, sinar matahari menusuk lembut melalui jendela, tapi aku sudah terbangun sejak dini. Lembaran-lembaran buku di sampingku seperti berbicara, menyeretku kembali ke malam penuh misteri itu. Rina masih terlelap di satu sudut sofa, wajahnya tenang seolah tak terpengaruh oleh beban yang baru saja kami hadapi. Aku meneliti halaman-halaman itu lagi, berusaha menyaring pesan yang kompleks dari tulisan ayah. Setiap kalimat seakan bergetar dalam pikiranku, membolak-balik perasaanku. Tentang warisan, kebenaran, dan ancaman. Berapa banyak yang sebenarnya ayah ingin kita tahu? Apa yang dia lalui sehingga meninggalkan pesan penuh teka-teki ini? Setelah beberapa lama, Rina terbangun. Ia mengusap matanya, lalu melihat ke arahku dengan bingung. Budi, kenapa kau bangun sepagi ini? Aku mengangkat buku kecil itu. Coba lihat ini. Ada lebih banyak yang bisa kita gali. Rina duduk lebih dekat, wajahnya penuh rasa ingin tahu.
Bersama-sama, kami mulai membaca lembar demi lembar, mencatat nama-nama yang disebut-sebut dalam catatan. Semakin kami menyelidik, semakin jelas bahwa ada hubungan yang lebih dalam, juga ketegangan yang tidak pernah kami duga. Lihat sini, Budi. Ayah mencatat tentang sebuah pertemuan di Jakarta, sepertinya dengan seseorang bernama Pak Hendra. Rina menunjuk sebuah kalimat. Siapa dia? Apakah dia bagian dari masa lalu ayah kita? Satu pertanyaan menggelitik di benakku. Kenapa nama itu terasa asing? Dan bagaimana Pak Hendra berhubungan dengan kami? Membayangkan bertemu seseorang yang mungkin menyimpan jawaban menjadi menggelitik sekaligus menyeramkan. Apa kita berani mencarinya? Tanyaku, menatap Rina lekak. Dia mengangguk, namun wajahnya sedikit keruh. Kita harus siap dengan segala kemungkinan, Budi. Jika dia ternyata membawa kabar buruk. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Arah yang kami ambil mungkin akan membuka pintu berisi perasaan yang menyakitkan. Namun, sebaliknya, mungkin juga akan memberi kami kejelasan yang lama kami puja. Rina dan aku sering berbicara tentang keberanian dalam menghadapi masalah, tetapi kini keberanian itu terasa lebih nyata. Akhirnya, keputusan diambil. Kami bertekad untuk mencari Pak Hendra. Membuat janji untuk menemui seseorang yang bisa jadi adalah sahabat lama ayah atau justru orang yang menyimpan rahasia kelam. Sehari berlalu, dan kami merencanakan perjalanan ke Jakarta dengan penuh ketegangan. Saat petang tiba, gelap mulai menggelayut di atas rumah. Kami sudah duduk kembali di ruang tamu, bersiap untuk tidur, tetapi tidur tidak mudah kami temui. Pikiran melayang, terombang-ambing antara rasa cemas dan rasa ingin tahu. Budi, setelah kita menemui dia, apa rencanamu? Suara Rina memecah keheningan. Mungkin akan ada jawaban yang kita cari. Tapi aku juga takut jawabannya bisa lebih sulit daripada yang kita bayangkan, jawabku, mencurat tanpa mengalihkan pandangan. Saat kata-kata itu terlontar, suasana menjadi hening. Di luar, gaduh malam mulai menyelimuti kota. Rina berpaling ke jendela, seakan mengamati sesuatu yang tidak bisa kulihat. Ada ketegangan tak terkatakan di udara. Walau apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama, kan? Rina mengulurkan tangan, menggenggam tanganku erat. Ya, kita akan, jawabku mantap. Tetapi dalam hati, pertanyaanku tidak mati. Apakah pertemuan ini akan menghasilkan jawaban yang kami harapkan, atau justru memperdalam misteri ini? Esok hari adalah awal dari pencarian yang tak terduga. Kami pun bersiap untuk menembus batas yang selama ini membelenggu kami. Dalam perjalanan penuh harapan dan rasa takut, kami akan menatap kebenaran mata kepada mata. Namun, satu hal pasti, jalan yang akan kami ambil tidak akan mudah. Saat mimpi menjadi kenyataan, bisakah kami menghadapi kenyataan yang kelam? Kami akan segera menemukan jawabannya. Kesibukan kota Jakarta mengingatkanku pada detik-detik terakhir sebuah pertunjukan, ketika semua orang bergegas dan bersiap untuk demi tujuan masing-masing. Namun, untukku dan Rina, hari itu adalah tentang membuka tirai misteri yang telah menyelimuti keluarga kami. Dengan semangat campur aduk antara harapan dan ketakutan, kami melangkah ke dalam perjalanan ini. Kami tiba di Jakarta menjelang tengah hari. Hiruk-pikuk suara kendaraan, aroma makanan jalanan, dan keramaian orang-orang membuatku merasa sedikit lebih hidup. Rina berjalan di sampingku, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Namun di balik senyumnya, aku bisa melihat bayangan kecemasan. Kami tahu apa yang ada di depan, dan hati kami berdebar-debar merasakannya. Di mana kita cari Pak Hendra? Tanyaku, melihat sekeliling.
Jalan-jalan itu tampak tak berujung, sepertinya setiap sudut menyimpan kisah yang belum terungkap. Lihat di sini, Rina menunjukkan ponselnya, membuka aplikasi peta. Menurut alamat yang kutemukan, dia tinggal di kawasan ini. Ayo, kita geser sedikit lagi. Setiap langkah terasa berat. Kami melalui ganggang yang ramai, orang-orang lalu lalang, tidak ada yang tahu perjalanan yang tengah kami tempuh. Rasa familiar akan kota ini menggoda ingatanku, tapi yang lebih penting adalah kami sedang mencari bagian dari masa lalu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Setelah berbelok ke beberapa sudut, akhirnya kami menemukan gedung yang dicari. Sesuaikan dengan petunjuk, itu adalah bangunan tua, tetapi terawat dengan baik. Ada kesan tenang yang menyelimuti tempat itu, seolah-olah di dalamnya tersimpan ratusan cerita. Namun rasa tenang itu cepat berlalu saat kami mengingat apa yang mungkin ada di dalam. Dengan menghela napas, kami naik tangga menuju ruangan yang ditunjuk ponsel Rina. Setiap ketukan di pintu membuat jantungku berdegup kencang. Rina memandangku, mengangguk sebagai tanda bahwa kami harus melanjutkan. Saat pintu terbuka, kami disambut oleh seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. "Selamat datang. Saya Hendra," katanya, suaranya tenang. Matanya seakan menyelidik, menilai kedatangan kami. "Apa yang bisa saya bantu?" Kami berdua terdiam, terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan akan jawaban yang mungkin datang. Rina akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bicara. Kami datang untuk mencari tahu tentang ayah kami." "Ah, ayah kalian," suara Hendra terdengar lebih dalam. Ada beban yang tampak saat dia mengucapkannya. "Saya sudah mendengar tentang kalian. Silakan masuk." Ruang di dalamnya dipenuhi dengan dokumen dan foto-foto lama. Mengingatkanku pada album keluarga yang sudah lama terabaikan. "Ada banyak yang ingin saya ceritakan," ujarnya. Ketika kami duduk, tanpa sadar banyak pertanyaan mengalir dalam pikiranku. Sebagian besar tentang ayah dan masa lalunya. Apa yang terjadi di balik layar kehidupan yang kami hanya lihat dari luar? Tapi satu kalimat menonjol di pikiran, apa yang tidak dia harapkan untuk kami tahu? Hendra mulai berbicara tentang ayah kami dan hubungan di antara mereka. Sebuah perjalanan masa lalu yang menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Suaranya yang tenang, bagaikan aliran sungai yang dalam, ada makna dalam setiap katanya. Charles Dickens pernah menulis, "Ketidakpastian adalah segalanya." Dan saat ini, kami berada di pusat ketidakpastian itu. Rina menangkap mataku. Ada perasaan campur aduk di antara kami. Apa yang kami harapkan untuk didengar? Bukankah ini saatnya untuk mendengar kebenaran? Hendra berhenti sejenak, menatap kami dalam-dalam. "Tapi ada satu hal yang mungkin tak kalian inginkan untuk tahu." Kali ini, jantungku berdetak cepat. Apa yang bisa lebih berat daripada semua yang telah kami pelajari? Dan begitulah, momen itu datang ketika dia menyerahkan selembar kertas. Apakah itu yang kami cari? Segala sesuatu yang kami harapkan? Satu pertanyaan menggelitik di benakku. Ketika kebenaran diungkapkan, bisakah kami menanganinya? Kontraksi di dadaku semakin kuat saat Hendra mengulurkan selembar kertas. Rina dan aku saling berpandangan, rasa penasaran menghimpit antara harapan dan ketakutan. "Ini adalah catatan yang saya temukan di arsip lama," Hendra menjelaskan. "Mungkin ini bisa menjelaskan banyak hal." Sebuah jari telunjuknya menekan ke kertas, seakan menegaskan pentingnya isi di baliknya. Aku mengambil kertas itu perlahan. Tanganku bergetar, dan jari-jari Rina menempel lembut di lenganku.
Rasanya seperti membuka sebuah kotak berisi harta karun yang belum pernah kami buat sebelumnya, tapi kami tahu bisa saja isinya menghancurkan hidup kami. Saat pembacaan dimulai, suara Hendra menjadi samar dalam pikiranku. Kata-kata di kertas itu mulai terlihat, tetapi maknanya menari-nari, membentuk teka-teki yang lebih rumit. Kepada siapapun yang membaca ini, jika kau berada di sini, maka sudah saatnya kebenaran terungkap. Isi surat itu mulai menggetarkan hatiku. Karya tulis yang ditulis dengan tinta hitam, penuh dengan kesedihan dan harapan. Dia tahu, desisku hampir tak terdengar. Rina menggenggam tanganku lebih erat. Apa itu? Apa yang tertulis? Ia menceritakan tentang kegelapan yang menyelimuti keluargaku. Kesalahan yang mungkin kau temukan di sana. Rina, aku berusaha menahan air mata. Suara mulai tercekat. Kata-kata itu tak hanya menuliskan fakta. Mereka seolah mengeluarkan rasa sakit yang terpendam. Hendra menyimak kami dengan seksama. Wajahnya menunjukkan rasa empati. Greg, Rina, keluarga kalian terlibat dalam sebuah kisah yang lebih besar. Cerita yang tidak hanya melibatkan kalian, tetapi banyak orang di sekitar kalian. Beban kata-kata itu mengalir dengan mencekam, seperti gelombang besar menghantam tubuh. Rina berusaha bertahan, tapi aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Kami berada di tepi jurang, setiap kalimat membawa kami lebih dekat kepada kebenaran yang bisa menghancurkan seluruh dunia yang kami anggap stabil. Kami tidak ingin mengetahui segalanya, kami hanya... Rina terhenti, suaranya bergetar. Kami hanya ingin tahu siapa ayah kami sebenarnya. Ekspresi Hendra berubah. Mungkin lebih baik jika kalian duduk sebelum lanjut membaca. Dia berkata, suaranya bergetar. Saya rasa kebenaran ini harus disampaikan secara perlahan. Dengan ragu, kami duduk kembali. Uang dari luar terlihat melesat, namun di dalam ruangan kami seolah terjebak dalam waktu. Dia menarik napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk badai yang akan datang. Pernahkah kalian mendengar tentang organisasi yang dikenal sebagai Perisai Keluarga? Tanyanya, matanya suaranya jadi lebih dingin. Ayah kalian terlibat dalam sesuatu yang lebih dari sekedar bersahabat. Dia punya beban berat yang harus ditanggung dan keputusannya mungkin memengaruhi hidup banyak orang. Rasa ingin tahu kami semakin membara, tetapi kombinasi rasa takut dan gelisah membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku menyadari bahwa setiap ultimatumnya mungkin menyisakan lebih banyak luka daripada yang bisa kami tangani. Apakah dia benar-benar melakukan hal yang salah? Tanyaku tegas, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh segala kemungkinan yang mengerikan. Hendra menggelengkan kepala. Kadang-kadang, alasan dibalik tindakan kita tak sesederhana itu. Ini bisa menyakitkan, dan aku tidak ingin kalian terluka lebih jauh. Tapi ada satu nama yang muncul dalam surat ini. Seorang wanita bernama Leila. Nama itu menancap di pikiranku seperti duri. Rasanya aneh dan langka, seolah jawaban yang kami cari ternyata lebih besar dari sekadar siapa ayah kami ini tentang segalanya. Leila? Apa dia ada hubungannya dengan ayah kami? Suara Rina setengah bergetar. Hendra menatap wajah kami berdua, matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ketika kebenaran terungkap, bisa jadi ada hal-hal yang akan lebih baik ditinggalkan untuk dikenang. Namun keputusan ada di tangan kalian. Siapkah kalian untuk mencari lebih jauh? Dengan pelan, kami saling menggenggam tangan, siap untuk menghadapi terjalnya jalur pencarian itu. Ya, kami siap, kataku, menyadari bahwa perjalanan ini sudah dimulai dan mungkin tidak akan pernah berakhir. Perasaan aneh menyelimuti kami saat kebenaran mulai tampak di depan mata,
berkilau dan menyeramkan pada saat bersamaan. Kami tahu, kami harus menemukan Leila, satu-satunya kunci untuk menjawab semua teka-teki ini. Dan saat itu, pemikiran akan kemungkinan mengubah semua yang kami kenal terasa semakin mendekat. Apakah aku berani melangkah lebih jauh? Keringat dingin mengalir di pelipisku saat jantungku berdegup kencang. Rina dan aku saling berpandangan lagi, seolah kami sedang berada di hadapan satu keputusan yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Rasa takut menyelubungi kami, tetapi di dalam dada kami, ada pula semangat yang tak bisa dipadamkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanyaku, suaraku bergetar, namun terisi penuh tekad. Temui Leila, Rina berkata, wajahnya mengandung keberanian yang tak terduga. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang ayah kita dan perisai keluarga. Ya, kita harus mencarinya, geramku, menegaskan keputusan kami. Meskipun ketidakpastian melingkupi kami, satu hal menjadi jelas, tidak ada jalan kembali. Hendra mengangguk. Aku akan membantu kalian menemukan jejak Leila. Saya akan coba mencari informasi lebih lanjut, tetapi ingatlah, ini akan menjadi perjalanan yang tidak mudah. Kalian tak hanya mencari kebenaran, tetapi juga mungkin menghadapi masa lalu. Setiap kata Hendra menggema di telingaku, mengingatkanku pada banyak hal yang kami abaikan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya dilakukan ayahku? Seiring dengan keraguan itu, rasa ingin tahu kami semakin membara. Kami berpisah dengan Hendra, dan perjalanan pulang terasa seperti aksi dalam film thriller. Meski angin berembus kencang di luar, suasana di dalam mobil terasa hening, mencekam. Pikiran kami mengembara, membayangkan sosok Leila yang mungkin mengenakan wajah penuh rahasia. Apakah kita akan bertanya langsung padanya? Rina memecah keheningan, mencuri pandangku. Jika dia tahu sesuatu, bagaimana jika dia tidak mau memberitahukan kita? Dia mungkin tidak punya pilihan, jawabku sambil mengusap tengkuku yang mendadak terasa tegang. Kalau memang dia terlibat, dia pasti merasakan beban sama seperti kita. Saat kami tiba di rumah, sisa-sisa malam masih terasa hampa. Di dalam hati, rasa cemas itu terus menggerogoti, membayangi setiap langkah yang kami ambil menuju kebenaran yang mungkin lebih mematikan daripada yang kami duga. 1 hari berlalu, kemudian 2 hari. Semua terasa tak ada kemajuan. Rina dan aku memutuskan untuk menemui Hendra lagi. Apakah kamu mendapatkan berita tentang Leila? Tanyaku, harapan kami menggantung pada satu nama. Hendra terlihat murung ketika ia menggelengkan kepala. Belum, saya belum menemukannya. Namun, saya mendapatkan informasi bahwa dia berada di Jakarta. Dan dia beroperasi di tempat yang sangat rahasia. Tempat rahasia? Rina menukas, matanya melebar. Mungkin tempat itu terkait dengan organisasi yang ayah kalian ikuti. Mereka menyebutnya sebagai tempat perlindungan, ungkap Hendra, wajahnya serius. Tapi itu bukan tempat yang mudah diakses. Kalian perlu waspada karena banyak orang yang ingin menjaga rahasia ini tetap tersembunyi. Berita ini melahirkan lebih banyak pertanyaan di kepala kami. Suara hati kami bergetar, bimbang antara rasa takut dan kebutuhan akan kebenaran. Bagaimana kalau kita pergi ke Jakarta? Kita harus mencarinya, Rina bersikeras, tatapannya penuh peluang. Baik. Kita akan pergi ke sana dan mencari tahu lebih banyak. Kita akan menemui Leila, jawabku bersemangat, tergerak oleh keberanian Rina. Rasanya, itu adalah langkah menuju harapan meski jalan yang akan kami lalui penuh ketidakpastian. Ketika kami mulai memperkirakan rute dan segala persiapan,
benang merah rasa cemas dan harapan mulai terajut dalam benak kami. Setiap detik terasa lebih mendebarkan, dan kami tahu perjalanan ini bukan hanya soal kebenaran, tetapi juga soal memilih antara diri kami yang baru atau dalam ketidakpastian yang lebih kelam. Satu pertanyaan tak bisa berhenti berputar di pikiranku. Apakah kami benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan mengintai di balik pintu kebenaran? Kaki kami melangkah menuju arah yang baru, tetapi bayang-bayang masa lalu tampak mengintimidasi, seolah mengingatkan kami dalam pencarian ini, kami mungkin menemukan lebih dari yang pernah kami harapkan. Tepat setelah kami menjadwalkan keberangkatan ke Jakarta, rasa tegang membungkus akal kami. Rina dan aku menghabiskan malam dengan berusaha tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Di atas kasur, aku berbaring memandangi langit-langit, berusaha menenangkan pikiranku. Namun, bayangan Leila muncul terus-menerus, menyelimuti malamku dalam nuansa mencekam. Pikirkan hal-hal positif, gumamku pada diri sendiri. Ini untuk keluarga kita. Satu kalimat itu menjadi mantra kecil yang kuucapkan sampai aku tertidur. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, seolah memberikan semangat baru. Perasaan cemas itu masih ada, tetapi bercampur dengan harapan. Kami bergegas bersiap, mengemasi barang-barang penting dengan hati-hati. Satu buku catatan kecil dari ayahku, foto bersama keluarga, dan keberanian yang kami kumpulkan dalam perjalanan ini menjadi bahan bakar kami. Setelah memeriksa tiket dan memastikan segalanya siap, kami akhirnya menaiki kereta menuju Jakarta. Suara deru kereta dan bayangan pepohonan yang berlalu cepat dari jendela membawa pikiran kami melayang jauh. Masih berani mencari Leila? Rina bertanya, mengalihkan pandang dari jendela. Selamanya, jawabku tegas. Kita tidak bisa mundur. Sesampainya di Jakarta, kami disambut oleh hiruk-pikuk kota yang berdetak cepat. Rina dan aku berpegangan tangan, seakan kekuatan itu bisa mengusir ketakutan yang merayap. Kami mengandalkan informasi dari Hendra, memasuki ruang yang kotor dan kumuh di antara gedung-gedung megah. Tempat perlindungan, bandel ini terletak di sudut tersembunyi. Aura rahasia yang menyelubungi tempat ini membuat napas kami terhenti. Ini dia, bisikku saat kami berhenti di dekat sebuah gedung tua. Bau lembab menyeruak dari dindingnya seakan mengisyaratkan banyaknya kebohongan yang bersembunyi. Kita harus ingat, kalau dia tidak mau berbicara, kita tidak bisa memaksa. Rina mengangguk, namun matanya berkilau penuh determinasi. Kita harus mencoba. Kami melangkah masuk dengan hati-hati, mengeksplorasi setiap sudut seolah-olah jantung kami ikut berdetak serentak dengan langkah kaki kami. Dalam ketegangan itu, kami sampai di sebuah koridor panjang yang tiba-tiba mendinginkan suasana, di mana suara-suara samar terdengar dari belakang pintu-pintu yang tertutup rapat. Leila, jeritku dalam hati. Bukan lagi tentang rasa takut, tetapi tentang pencarian kebenaran yang menggugah jiwa. Ketika sebuah pintu terbuka, seorang wanita dengan raut wajah tegas muncul. Apa itu Leila? Dia tampak lebih tua dari yang kami harapkan, dengan mata berkilau penuh cerita, seolah menyimpan segudang rahasia. Apa yang kalian cari? Suaranya tegas, tetapi ada keraguan di dalam nada itu. Hatiku berdegup cepat, kami telah melewati banyak hal untuk sampai di sini. Berdiri di depan sosok yang bisa memberi jawaban ini membawa angin harapan dan sekaligus ketakutan membayangi langkah kami selanjutnya. Kami ingin tahu tentang ayah kami dan perisai keluarga. Rina mengucapkan kalimat itu, suaranya bergetar tetapi menunjukkan keberanian. Kami harus tahu. Leila terdiam sejenak, mata kami saling bertukar tatapan, dan saat itu jantungku berdetak lebih cepat, mengingat seluruh perjalanan yang kami lakukan.
Ada sesuatu di dalam diri Leila yang seolah merespons kerinduan kami akan kebenaran. Momen kebenaran telah tiba, bisiknya. Aku merasakan ketegangan menusuk dalam dada. Apakah kami benar-benar siap mendengar apa yang akan dia katakan? Mungkin jawaban yang kami inginkan akan mengubah hidup kami selamanya. Rina, kita harus siap, ujarku, suara penuh ketegangan. Namun sebelum aku sempat berbicara lebih lanjut, Leila mengangguk, seolah sudah siap mengungkap sesuatu yang mungkin tak terduga. Kira-kira apa yang akan muncul dari bibirnya? Kami hanya bisa berharap semoga kebenaran yang kami temukan tidak lebih menyakitkan dari apa yang sudah kami alami. Leila mengambil napas dalam, seperti ingin menyusun kata-kata, sementara Rina dan aku berdiri tegang menunggu. Wajahnya mencerminkan pertempuran batin yang tak terduga, seolah dalam pikirannya, dia sedang menimbang antara memberitahu kami atau mengubur kebenaran yang mungkin menyakitkan. Ayah kalian dia bukan siapa-siapa yang kalian kira, kata Leila akhirnya, suaranya pelan tetapi penuh dampak. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Apa maksudnya? Air mata berusaha mengundang perhatian di sudut mata Rina, aku bisa merasakannya. Dia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan, lanjut Leila, menatap jauh ke dalam mata kami. Perisai keluarga adalah bukan sekadar nama, melainkan sebuah organisasi yang melindungi banyak orang tapi dengan cara yang sangat berbahaya. Ayah kalian dia ada di dalamnya. Kami terdiam. Pikiran kami berputar, seolah terlempar jauh ke arah kebenaran yang jauh lebih kompleks dan kelam. Rina menggenggam tanganku lebih erat, seolah itu bisa menghalau semua rasa sakit yang mengintai. Selama ini kami hanya ingin tahu dia di mana. Rina berusaha menegakkan suara, meski wajahnya mulai memucat. Kami tidak tahu harus kemana lagi setelah kehilangan jejaknya. Leila mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Dia berjuang melindungi kalian, bahkan dalam kepergiannya. Dalam perjalanan itu, ada banyak konflik dan keputusan sulit yang harus diambil. Dia tidak hanya pergi, dia bersembunyi demi keselamatan kalian. Rasa campur aduk mengepungku. Benarkah ayah pergi demi melindungi kami? Aku ingin berteriak, tetapi bibirku seolah terkunci. Kenangan akan ramuan hangat yang membuat kami tertawa bersama, seolah berfungsi sebagai penangkal untuk menahan semua rasa sakit ini, mengingat hidup yang biasa saja. Kenapa tidak ada yang memberitahu kami lebih awal? Tanyaku dengan nada penuh penyesalan. Kenapa semua orang diam? Leila menunduk, wajahnya berpaling seolah merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Karena situasi ini sangat berbahaya. Jika kalian tahu lebih dari yang seharusnya, kalian bisa berada dalam bahaya. Ada orang yang bisa melakukan apa saja demi menjaga rahasia ini tetap tertutup. Air mata menetes di pipi Rina. Di sampingku, napasnya semakin memburu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Leila mengangkat wajahnya. Ada cahaya tekad yang bersinar di dalam matanya. Kalian harus mencari jawaban lebih jauh. Perisai keluarga tidak sempat diselesaikan. Masih ada orang-orang yang menunggu untuk mengetahui apa yang terjadi pada ayah kalian. Kalian tidak sendirian. Menghadapi sesuatu yang dalam dan mendalam membuat kami merasa lemah, tapi sekaligus memberi kami semangat baru. Satu pernyataan Leila seperti memasang kembali potongan-potongan teka-teki yang hilang. Bagaimana kita bisa mulai? Tanyaku, merasa seakan kami sudah berada dalam jalan menuju nasib yang belum jelas. Leila memberiku petunjuk yang akan membawa kami ke tempat yang lebih jauh lagi, ke pusat semua kegelapan yang mengelilingi ayah kami. Saat kami menerima informasi itu, sebuah pertanyaan muncul di benak kami.
Apakah kami benar-benar bisa memindahkan batasan-batasan yang selama ini membungkus hidup kami? Tenanglah. Dapatkan semua yang kalian bisa. Aku akan membantumu. Tetapi ingat, ada risiko. Kita tak bisa mundur, Leila melanjutkan, suaranya kini penuh keyakinan. Aku menatap Rina dan melihat bahwa wajahnya bergetar. Tekadnya terpantul di mata kami, dan kami tahu ini adalah langkah pertama dari tindakan besar yang akan datang. Saat kami bersiap untuk meninggalkan tempat itu, satu pikiran berkelip di benakku, semua ini baru permulaan. Di luar sana, ada lebih banyak jawabannya menanti, dan mungkin juga lebih banyak kebohongan yang harus kami hadapi. Yang lebih mencemaskan, bertanya-tanya kembali ke kegelapan apa yang akan kami temukan di luar sana? Leila, terima kasih untuk semua ini, kataku serius, hatiku penuh harap, namun khawatir akan langkah selanjutnya. Namun Leila hanya tersenyum samar dan menggenggam tanganku dengan lembut. Kadang, untuk menemukan kebenaran, kita harus siap menghadapi bayangan kita sendiri. Pernyataan itu menggantung di udara, seolah sebuah benang hitam yang menghubungkan seluruh kisah ini. Kami beranjak pergi, namun pikiran kami berpacu cepat, menyiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar di depan. Apa yang akan kami temukan selanjutnya? Kami hanya bisa berharap kebenaran tidak lebih menyakitkan daripada kehilangan yang sudah kami rasakan. Waktu berlalu dengan cepat, dan kami merasa berada di tengah pusaran kebenaran yang semakin dalam. Rina dan aku bersiap menghadapi langkah selanjutnya. Dengan petunjuk dari Leila, kami tahu pencarian ini tidak akan mudah. Dalam perjalanan menuju tempat yang lebih besar dari kami, harapan dan ketakutan bersatu dalam diri kami. Kami melangkah memasuki dunia yang penuh rahasia. Jantungku berdebar setiap kali memikirkan apa yang akan kami temui. Rina di sampingku, tampak tegar, meskipun wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Keduanya adalah pelindung bagi satu sama lain. Saat kami tiba di lokasi yang dimaksud, suasana seolah menghangatkan seluruh tubuhku. Sebuah gedung besar muncul di hadapan kami, dikelilingi pagar tinggi, dan kesunyian yang mencekam. Apakah ini pusat perisai keluarga, tempat di mana semua kegelapan berawal? Siap, Budi? Rina bertanya pelan, menoleh kepadaku dengan tatapan penuh harapan. Siap, jawabku, berusaha meyakinkan dirinya juga. Kami memasuki gedung dengan hati-hati, dan suasana dingin menyelimuti tubuh kami, seolah tempat ini pernah menyaksikan banyak kejadian kelam. Begitu memasuki ruangan, kami disambut oleh deretan meja penuh dokumen dan layar-layar komputer. Suara ketikan dan bisikan samar mengisi ruangan, menggugah rasa ingin tahu sekaligus ketidakpastian. Kami bergerak dari satu sudut ke sudut lain, dalam pencarian jawaban atas segalanya. Mungkin kita bisa menemukan informasi tentang ayah di sini, Rina berbisik, matanya awas. Kami mulai menyelidiki setiap tumpukan dokumen, menggali informasi dengan harapan menemukan jejak ayah kami. Namun, semakin kami menyelidik, semakin banyak hal aneh yang kami temukan, kode-kode yang tidak dapat kami pahami, nama-nama yang tampak tidak asing, dan rencana-rencana yang terdengar berbahaya. Tunggu, ujarku tiba-tiba, menatap dokumen yang mencolok. Nama Leila tertera di salah satu catatan itu. Apa dia terlibat di sini? Rina mendekat, menatap dokumen itu. Ini bisa jadi petunjuk utama, katanya dengan penuh semangat. Kami melanjutkan pencarian, membuka lemari-lemari yang tersembunyi. Di dalamnya, terdapat foto-foto dan catatan yang menghubungkan ayah kami dengan organisasi tersebut. Rasanya dunia kami mulai menampakkan gambaran yang lebih jelas, namun mengerikan. Tiba-tiba, derap langkah terdengar mendekat. Dalam sekejap, kami saling menatap,
jantung kami berdegup kencang. Tidak ada jalan untuk mundur. Rina dan aku mengambil posisi di balik meja, menyusun strategi. Kami merasa terjebak, tetapi kami tidak akan mundur. Keberanian kami diuji kembali saat pintu dibuka. "Siapa di sana?" Suara tegas dari seorang pria dengan seragam resmi membuat kami tersentak. Wajahnya mengancam, dan kami tahu kami harus keluar. Dalam situasi yang menegangkan itu, otak kami bekerja dengan cepat. Kami membutuhkan jalan keluar. Ketika pria itu semakin mendekat, kami mengambil langkah berani. Kami berlari keluar, melalui lorong-lorong sempit, melawan rasa takut yang mencekam di dalam hati. Kami berhasil keluar ke udara segar, napas terengah-engah. Adrenalina mengalir deras, memberikan kami energi untuk terus melangkah. "Budi, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Leila," seru Rina, wajahnya menampakkan determinasi. "Setuju. Kita harus menjadikannya bagian dari perjalanan kita," jawabku, dengan harapan yang terlahir kembali. Saat kami berbalik, langkah kami berat dengan pengetahuan bahwa perjalanan ini baru dimulai. Kami menyadari bahwa di luar sana, kebenaran tetap menunggu untuk ditemukan, dan mungkin kami harus melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan demi mendapatkan cahaya yang kami cari. Dengan kekuatan baru, kami memutuskan untuk mencari Leila sekali lagi. Ketika bayangan masa lalu kembali menghantui, kami tahu kami harus berhadapan dengannya. Apapun yang menunggu di depan, kami bertekad untuk mengungkap kebenaran meski risiko menakutkan menemani kami. Kami siap menghadapi apapun. Dan disinilah, jagat baru terbuka, setiap rahasia menunggu untuk terungkap. Inilah saatnya. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak ketinggalan cerita eksklusif selanjutnya. Beri like sekarang agar algoritma semakin mengenali konten ini. Komentari di bawah tentang reaksi dan teori kalian mengenai akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita akan bersatu dalam kebenaran.